Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadzal yaum nahnu sanadrusu al-muta'allaq bi lan wa li. Apa itu lan dan li? Mari kita lihat. Apa itu huruf lan dan apakah fungsinya? Huruf lan adalah salah satu huruf yang menasabkan atau yang berfungsi untuk membarisi fi'il mudhari yang artinya meniadakan atau tidak akan. Contohnya, di sini Ustazah buat contohnya, yasrobu labanan. Ingat, yasrobu itu didahului huruf ana itu ya, dan yaitu berbaris dhammah di akhirnya. Ingat, fi'il mudhari itu didahului huruf ya di awal atau alif, nun, ya, ta, dan berbaris dhammah akhir katanya. Artinya, dia laki-laki sedang minum. Akan tetapi ketika umpamanya Ustazah mau buat dia contohnya dia laki-laki tidak pernah minum susu, masuk huruf lan yang tadi pelajaran kita. Lan itu berfungsi untuk membaris atasi fi'il mudhari yang artinya meniadakan atau tidak akan. Jadi di sini yang pertama yasrobu itu fi'il mudhari dia berbaris dhammah, di yang kedua dia berbaris fathah. Kenapa? Karena ada huruf lan yang berfungsi membaris atasi fi'il mudhari yang artinya la yasroba labanan, dia tidak pernah minum susu. Sedangkan yang di atas adalah yasrobu labanan, dia sedang minum susu. Selanjutnya, di sini adalah beberapa contoh fi'il mudhari yang dimasuki huruf lan. Yang pertama, lan al-aba. Lan al-aba ini kata dasarnya adalah al-abu. Al-abu itu saya sedang bermain. Akan tetapi ketika masuk huruf lan, maka al-abu itu berubah jadi al-aba karena masuk huruf lan. Lan ini mewajibkan kata setelahnya itu berbaris patah. Al-abu fiddasi, saya sedang bermain di sekolah, jadi lan al-aba fiddasi, saya tidak pernah bermain dalam belajar atau saat belajar. Sama dengan nakula qabihan. Nakulu qabihan, kami sedang bercakap kotor ya, atau mengucapkan yang kata-kata jelek. Akan tetapi kalau kita pakai lan, jadi lan nakula qabihan, kami tidak pernah bercakap kotor atau bercakap yang tidak bagus. Begitu juga dengan layas roba labanan, dia tidak akan minum susu. Lan ta'kuli hubuzan. Kenapa Ustazah tidak berbaris patah? Karena di dalam bahasa Arab apabila ada ya yang berbaris patah di akhir kalimat, maka akan berat lisan orang Arab untuk mengucapkannya. Maka di dalam undang-undang bahasa Arab dibuat apabila ada ya di akhir kata, maka dia sebaiknya dibarisi sukun. Jadi lan ta'kuli khubuzan. Yang selanjutnya adalah lan tatriba kitti. Kamu tidak akan memukul kucingku. Yang kata dasarnya adalah tatribu kitti, kamu memukul kucingku. Akan tetapi ketika masuk huruf lan tadi, maka dia berubah jadi tidak. Selanjutnya adalah huruf li. Apakah huruf li itu? Huruf li adalah huruf yang menasabkan atau yang berfungsi untuk membaris atasi fi'il mudhari sama dengan lan yang tadi, akan tetapi lan artinya tidak akan atau meniadakan, sedangkan li artinya karena atau untuk. Contohnya Ustazah buat di sini contoh fi'il mudhari yang belum dimasuki li adalah aqra'ul kitaba. Saya sedang membaca buku. Aqra'u itu adalah fi'il mudhari yang berbaris dhammah akhirnya. Akan tetapi ketika masuk huruf li, dia akan berubah menjadi, Ustazah buat contohnya di sini, arhabu ilal madrasati li aqra'a. Dia itu jadi akro'a, tidak akro'u lagi. Kenapa Ustazah buat akro'a bukan akro'u? Karena di sini ada li. Li tadi sama kayak lan berfungsi membaris atasi fi'il mudhari. Berfungsi membaris atasi fi'il mudhari. Akan tetapi li artinya untuk, sedangkan lan artinya tidak. Contoh artinya, adhabu ilal madrasati li aqra'al kitaba. Saya pergi ke sekolah untuk membaca buku. Selanjutnya,
Ini ada beberapa contoh fi'il mudhari yang dimasuki huruf li. Yang pertama, azhabu ilal maktabati li aqra'al kitaba. Saya pergi ke sekolah, ke perpustakaan li aqra'al kitaba untuk membaca buku. Ingat, kenapa fi'il mudhari'nya berbaris atas? Karena sebelumnya ada li. Sama dengan contoh-contoh selanjutnya, di situ ada li, ada li sampai seterusnya yang berfungsi untuk membaris atasi fi'il mudhari dan artinya itu untuk kalau li. Pada dasarnya bukan hanya lan dan li aja yang menasabkan atau membaris atasi fi'il mudhari kakak-kakak. Akan tetapi ada beberapa huruf yang menasabkan fi'il mudhari juga, cuma di buku dituliskan 2 aja. Di sini Ustazah akan coba menjelaskan beberapa huruf yang menasabkan atau membaris atasi fi'il mudhari. Di sini ada huruf an, di sini ada huruf an, ada huruf lan yang tadi, ada namanya izan. Izan itu di sini ada penjelasannya. An itu an, lan, izan. Yang selanjutnya ada tadi an, lan, izan. Ini kai, lam kai, lamul juhud, hatta, jawab pa, jawab wawu, au. Jadi di sini ada 8 huruf yang menasabkan atau membaris atasi fi'il mudhari. Itu udah di situ yang lan yang tadi. Jadi kalau kakak-kakak mendapatkan di dalam Al-Quran huruf-huruf tersebut, maka itu bisa menasabkan fi'il mudhari. Artinya ada di sini, silahkan dibaca ya kak. Dan di sini ada hiwar yang ada contoh fi'il mudhari'nya ketika dimasuki huruf-huruf yang menasabkan. Yang pertama itu ini percakapan antara si Husna dan si Zahrah. Si Husna berkata, "Ya Zahrah, hal tuhibbina an tal'abi qurratal yad?" Si Husna bertanya, "Hai Zahrah, apakah kamu suka bermain bola tangkis atau badminton?" Si Zahrah menjawab, "Na'am, uhibbu an al'aba qurratal yad." Ya, saya suka bermain bola tangkis. Di sini ada an yang menasabkan atau membaris atasi fi'il mudhari jadi al-aba. Antal abi, an al-aba. Ini ada lan dan uhibba. Ini li akhofa karena saya takut. Ini ada an asbaha. Berarti di sini di dalam hiwar ini, di dalam percakapan bahasa Arab ini ada berapa huruf ya kak? 1 an, 2 lan, 3 li. Ada 3 huruf yang sudah kalian ketahui di dalam hiwar ini. Selanjutnya ada di sini kisah atau cerita tentang ar-riyadhah, olahraga. Hasan yuhibbu an yal'aba. 1, li yal'aba, li, an, li. 2, liyasbaha, li juga, antal aba, an, antal gobaan, antal lital abaan, antal abaan, lantal aba, lan tuhibbalan. Ini ada 3 huruf yang mana pelajaran kita jadi yang di dalam buku itu cuma lan dan li, akan tetapi di sini ada tambahannya an.